Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan perhitungan biaya dan harga jual produk per unit berdasarkan metode pesanan dan metode proses pada UKM Eramsis. Sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ardia Rifa Zahro dengan NIM 51112013899. Nama saya Solin Tasya dengan NIM 511201390. Perkenalkan, saya Rahayu Ningsih dengan NIM 51112013992. Kenalkan, nama saya Dauda Kodi Ramdhani dengan NIM 511101393. Kenalkan, nama saya Aditya Prisya Putra dengan NIM 511201395. Nama saya Cynthia Tina Febriana dengan NIM 51112013996. Di sini saya sebagai ketua dari kelompok 4. Nama saya Nidia Samiati Darajatun dengan NIM 511201397. Perkenalkan, nama saya Rena Albaris Mulyadi, NIM 51110201398. Baik, di sini saya akan memperkenalkan profil perusahaan Eramsis Sepatu, yaitu pemiliknya bernama Ibu Siti Sophia. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 2010 di Jalan Sayunan 6, nomor 30 di Bandung. Perusahaan ini menjual sepatu dan sendal. Saya akan menjelaskan hasil wawancara dari Eramsis Sepatu. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah sepatu dengan merek dagang Eramsis Sepatu. Produk ini dibuat dengan berbagai model dan juga ukuran. Produk yang dihasilkan merupakan produk jadi yang diproduksi untuk memenuhi permintaan konsumen. Bahan baku yang digunakan adalah bahan kain dengan berbagai corak dan warna. Selain bahan baku utama, proses produksi juga didukung oleh tenaga kerja serta peralatan dan perlengkapan lainnya guna menunjang kegiatan produksi tersebut. Membawakan job order costing. Metode job order costing adalah metode perhitungan di mana total harga pokok produksi tidak dibagi oleh beribu-ribu satuan produk yang sejenis, tetapi membagi total harga pokok produksi oleh satuan produk dalam jumlah sedikit dan pada dasarnya merupakan satuan produk yang tidak. Selanjutnya ada proses costing. Metode proses costing adalah metode mengumpulkan biaya dalam suatu operasi tertentu atau departemen tertentu selama satu periode penuh, seperti bulan, kuartal, dan tahun. Kemudian selanjutnya membagi total ini oleh jumlah satuan yang diproduksi selama periode yang bersangkutan. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk seluruh jenis bahan yang berbentuk banyak ataupun integral yang pemakaiannya dirasa sangat signifikan dari bahan jadi. Di sini sudah ada jenis bahan bakunya, ada kain corak, kain sintesis, rumpis, insol, dan juga outsole. Dengan jumlah dan harga yang sudah tertera di dalam tabel. Untuk mencari harga faktur, caranya yaitu dengan mengalihkan jumlah kuantitas dikali harga per unit. Dengan keseluruhan total harga faktur yaitu Rp29.300.000. Untuk mencari alokasi biaya angkut itu, caranya adalah dengan membagi harga faktur dibagi Rp49.071.000, di mana itu adalah total semua harga faktur, lalu dikalikan Rp500.000 itu adalah biaya angkut. Dengan total keseluruhan alokasi biaya angkut itu adalah Rp298.547. Selanjutnya untuk menghitung HPBB itu caranya adalah menambahkan harga faktur ditambahkan alokasi biaya angkut. Di sini contohnya ada kain corak dengan harga faktur Rp4.500.000 ditambahkan Rp45.852 dengan total HPBB-nya itu adalah Rp4.545.852. Keseluruhan total HPBB dari perusahaan ini adalah Rp29.598.547. Lalu yang terakhir HPBB per pasang itu caranya dengan menghitung HPBB dibagi oleh jumlah kuantitas jenis bahan bakunya. Contohnya di sini kain corak dengan HPBB-nya Rp4.545.852 dibagi dengan jumlah kuantitasnya yaitu 50. Jadi total HPBB kain corak itu adalah Rp90.917.004. Nah, di sini total HPBB keseluruhannya itu adalah Rp267.700.017. Sekian penjelasan mengenai biaya bahan baku langsung dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya
upah per minggunya yaitu Rp528.000. Bagian jahit sol diselesaikan oleh 2 orang karyawan dengan upah per minggunya yaitu Rp875.000. Yang terakhir finishing diselesaikan oleh 4 karyawan dengan upah per minggu yaitu Rp425.000. Untuk minggu kerjanya yaitu 4 minggu kerja dengan total karyawan 20 dan total biaya tenaga langsungnya yaitu Rp50.696.000 dengan biaya tenaga kerja langsung per unit totalnya yaitu Rp72.423. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya overhead pabrik atau yang biasa kita sebut dengan BOP. BOP sendiri merupakan biaya yang tidak bisa dikaitkan langsung dengan suatu produk maupun jasa. Saya akan menjelaskan mengenai BOP sebuah perusahaan sepatu yang mana telah kami lakukan wawancara sebelumnya. Yang pertama ada biaya penyusutan peralatan dengan total biaya Rp136.708. BOP per unitnya yaitu Rp195. Yang kedua ada biaya bahan penolong dengan total biaya Rp19.972.453 dengan BOP per unitnya yaitu Rp28.532. Yang ketiga ada biaya listrik dengan total biaya Rp500.000 dan BOP per unitnya yaitu Rp18. Yang keempat ada sewa listrik dengan total biaya Rp150.000 dan BOP per unitnya yaitu Rp210. Yang kelima ada sewa tempat dengan total biaya Rp834.000, BOP per unitnya yaitu Rp3.892 dan keseluruhan atau total biayanya yaitu Rp21.593.161 dengan BOP per unitnya yaitu Rp32.847. Selanjutnya, saya akan memaparkan perhitungan menggunakan job order costing pada eransi sepatu yang memiliki pesanan sebanyak 700 pasang sepatu. Kita perlu mencari harga pokok pesanan yang selesai. Pada UMKM ini terdapat bahan dalam proses awal sebanyak Rp29.598.547. Kemudian ditambah biaya tenaga kerja sebanyak Rp50.696.000 dan ditambah biaya overhead pabrik sebesar Rp21.593.161. Sehingga ketika ditotalkan HPP-nya sebesar Rp100.887.708. Setelah kita mendapatkan harga pokok penjualan, maka kita dapat menghitung laba rugi pada penjualan sepatu ini. Pada eransi sepatu, produk dijual seharga Rp200.000 per pasangnya. Karena terdapat pesanan sebanyak 700 pasang, maka total penjualan sebesar Rp140 juta. Kemudian dikurangi HPP tadi sehingga didapatkan laba kotor senilai Rp38.112.292. Kemudian dikurangi dengan biaya administrasi dan umum senilai Rp60.000 sehingga didapatkan laba bersih sebesar Rp38.052.292. Selanjutnya ada perhitungan menggunakan proses costing. Pada metode ini, dari gudang bahan baku menyerahkan bahan untuk pembuatan sepatu sebanyak 700 pasang ke departemen produksi untuk diproduksi. Bahan pembuatan 700 pasang sepatu selama periode ini, biaya produksi yang dikeluarkan yaitu biaya bahan baku sebesar Rp29.598.547. Kemudian ada biaya tenaga kerja sebesar Rp50.696.000 dan biaya overhead pabrik sebesar Rp21.593.161. Setelah diproduksi, ternyata yang selesai dan ditransfer ke gudang produk jadi sebanyak 500 pasang sepatu. Maka sisanya produk dalam proses sebanyak 200 pasang sepatu. Dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku 100%, biaya tenaga kerja 80%, dan biaya overhead pabrik 70%. Nah, selanjutnya, dari bagian tersebut kita akan menghitung harga pokok yang ditransfer ke gudang produk jadi dan harga pokok produk dalam proses. Yang pertama, kita menghitung dulu unit ekuivalensinya.
Nah, di sini elemen biayanya ada BBB, BTK, dan BOP. Nah, BBB selama periodenya itu adalah 29 juta sekian, dan dengan produk yang diselesaikannya adalah 500 pasang. Produk dalam prosesnya adalah 200, dengan tingkat penyelesaiannya adalah 100%. Maka 500 ditambah 200 dikali 100% adalah 700. Lalu kita hitung harga per pasangnya, yaitu dari 29 juta sekian itu dibagi 700 adalah Rp42.248. Selanjutnya, untuk yang BTK juga sama, biayanya 50 juta sekian, dengan produk selesainya 500 ditambah 200 dikali 80% untuk tingkat penyelesaiannya, dan didapatlah 660. Artinya, BTK yang 50 juta sekian itu sudah digunakan untuk menghasilkan produk sebanyak 660 pasang. Lalu yang BOP juga sama perhitungannya, hanya saja beda di tingkat penyelesaiannya, yaitu untuk BOP 70% dan hasilnya adalah 640, dan harga per pasangnya adalah Rp33.739. Lalu di total harga per pasangnya adalah didapat Rp152.835. Setelah itu kita menghitung harga pokok yang ditransfer ke gudang produk jadi. Nah, harga pokok yang ditransfer ke gudang produk jadi ini kan tadi yang sisa 500 pasang. Maka 500 dikali Rp152.835 dan didapatlah 76 juta sekian. Itu untuk harga pokok yang ditransfer ke gudang produk jadi. Selanjutnya, menghitung harga pokok produk dalam proses. PDP-nya kan tadi 200 pasang. Nah, masing-masing dikalikan dengan tingkat penyelesaiannya. Untuk yang BBB yaitu 100%, lalu dikalikan dengan harga per pasangnya Rp42.248. Begitupun untuk BTK dan BOP sama perhitungannya. Sehingga masing-masing untuk BBB adalah 8 juta sekian, untuk BTK 12 juta sekian, dan BOP 4 juta sekian. Lalu dijumlahkan dan hasilnya adalah 25 juta sekian. Itu untuk harga pokok produk dalam proses. Selanjutnya, kita akan membuktikan perhitungannya dengan menggunakan rumus total biaya sama dengan total harga pokok produk jadi ditambah harga pokok produk dalam proses. Nah, total biayanya itu tadi 101.880 juta sekian. Nah, itu didapat dari jumlah biaya produksi, dan total HPPJ-nya itu 76 juta sekian dan HPPDP-nya itu 25 juta sekian. Lalu ditotal dan hasilnya sama, yaitu Rp101.887.708. Kesimpulan dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peranan teori proses costing dan job order costing sangat penting dalam sebuah perusahaan. Dengan adanya penetapan harga pokok produksi yang baik, maka saat terjadinya perubahan, kita dapat menetapkan harga jual produksinya dengan lebih kompetitif. Dalam penggunaannya, sistem perhitungan biaya berdasarkan proses digunakan dalam perusahaan yang memproduksi produk homogen atau satu jenis produk dalam jumlah besar dan dilakukan secara terus-menerus atau jangka panjang. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.